Halo Sobat GPS, bertemu lagi dengan saya Gatot Sandi di channel kita bersama Ganesha Public Speaking. Di sini di channel ini kita belajar banyak hal terkait public speaking, dan ini adalah kali pertama kita mencoba untuk melakukan sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, Mas Bro, kita ada pertanyaan apa aja sih hari ini? Mas, kalau misalkan kita menjadi seorang trainer atau pembicara, tapi tiba-tiba muncul pertanyaan dari audiens yang kita nggak bisa jawab, kita harus gimana, Mas? Masalahnya kita harus menanggung malu di depan audiens. Oke. Gimana kalau misalkan kita sebagai seorang public speaker menghadapi sebuah pertanyaan yang tidak bisa kita jawab? Waduh, gimana jawabnya ya? Oke, berdasarkan pengalaman saya, tidak bisa menjawab itu adalah persepsi kita sebagai seorang public speaker. Tapi kita tidak boleh memberitahu ke audiens bahwa kita itu tidak bisa menjawab, kecuali dipepet atau kepepet banget gitu ya. Jadi opsi untuk berkata bahwa kita tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut adalah opsi terakhir. Itu adalah tips pertama ya. Jadi jangan buru-buru bilang bahwa saya tidak tahu gitu. Karena audiens itu datang ke sesi kita, dia datang dengan persepsi yang optimal, yang maksimal terhadap performance kita. Kan kita yang membuat hal itu, kita sebar pamflet, kita sebar e-brochure gitu, untuk mereka datang ke sesi kita dengan asumsi bahwa kita adalah certified A lah, certified B lah. Nah, kemudian tiba-tiba ada sebuah pertanyaan, dan dengan ringannya kita bilang bahwa kayaknya saya nggak tahu deh pertanyaan itu. Nah, itu simpan di tahap paling akhir ya. Ada beberapa hal yang bisa teman-teman lakukan. Selain tadi ya, persepsinya harus tepat dulu. Pertama adalah kita coba dulu elaborasi pertanyaannya ya. Mas, jangan pakai istilah yang bingung dong, elaborasi apa sih? Elaborasi mirip reboisasi kali ya. Jadi elaborasi itu adalah kita coba ketahui lebih dalam ya. Jangan-jangan kita tidak tahu itu karena kita tidak ingin mengetahui lebih jauh. Ada background pengalaman apa dari audiens tersebut sehingga muncul pertanyaan tersebut ya. Atau ada kejadian apa misalkan dari sang audiens atau sang penanya tersebut sehingga Mas Tony jangan ganti-ganti baju. Segala dipegang. Videografernya ganti baju tuh. Gini-gini deh. Buyar. Oke, balik lagi ya. Jadi intinya kita berusaha untuk mencari latar belakang dari pertanyaannya terlebih dahulu. Jangan buru-buru bilang, aduh kayaknya nggak tahu ya. Contoh misalkan kita bisa elaborasi dengan pertanyaan seperti ini. Baik, terima kasih, pertanyaannya baik sekali ya, atau bagus sekali pertanyaannya, sangat cocok dengan sesi kita hari ini. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, izinkan saya tahu lebih jauh nih, ada background masalah apa atau ada masalah khusus apa sehingga kemudian Anda mengajukan pertanyaan tersebut. Nah, itu kan bisa yes dan no ya jawabannya. Misalkan, oh iya saya ada, waktu itu saya ada di sebuah situasi di mana saya bla 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 bla. Nah, kita coba elaborasi lagi. Apa yang terjadi saat itu? Bagaimana runtutan kejadiannya? Ya. Kemudian solusi realnya apa waktu itu yang sudah dilakukan? Jadi kita berusaha mengenali betul ya alasan utama audiens bertanya. Sehingga kita bisa betul-betul memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Itu nomor 2 ya. Jadi nomor 1 adalah mindset yang tepat bahwa mereka datang untuk mendapatkan jawaban. Kemudian yang kedua, kita coba elaborasi terlebih dahulu. Siapa tahu kita salah persepsi ya. Dan salah persepsi ini bisa dua arah. Bisa karena kita merasa tahu jawabannya sehingga langsung kita jawab ya, atau kita merasa tidak tahu ya, terus kemudian kita bilang tidak tahu. Nah, itu yang tidak tepat untuk langsung diberikan jawaban saya tidak tahu. Yang ketiga adalah gunakan strategi delaying. Ini salah satu dari beberapa strategi yang ada. Jadi kita bisa mendelay jawaban dari
pertanyaan tersebut. Contoh misalkan, sudah kita elaborasi dan seterusnya, kita coba delay. Mas Anton misalkan. Mas Anton, jawaban dari pertanyaan tersebut akan lebih pas ketika saya memaparkannya setelah sesi ini berakhir. Jadi mohon bersabar ya Mas Anton ya, kita akan membahas lebih dalam terkait pertanyaannya Mas Anton di sesi selanjutnya. Mohon ingatkan saya ketika saya agak lupa-lupa sedikit misalkan di sesi selanjutnya tidak membahas pertanyaannya Mas Anton. Padahal ya sambil menunggu sesi selanjutnya itu ya, ketika ada sesi break atau apa ya, kita bisa gunakan untuk mencari jawaban tersebut. Itu bisa kita lakukan. Ada lagi? Oke teman-teman, demikianlah materi kita kali ini di sesi Q&A perdananya Ganesha Public Speaking. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk mempraktekkan. Saya Gatot Sandi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.